Halo semuanya, malam ini saya mau memberikan sebuah cerita yang berjudul Bertemu Wanita Saya. Langsung aja ke ceritanya. Semenjak mama kecewa temanku mulai kehilangan seorang teman yang bisa memperbaiki diriku, dia sekarang sudah tidak ada di sisiku. Manakala dari dulu aku tidak menyakiti mereka, pasti sekarang masih bersamaku sampai saat ini. Rasanya kesendirian itu tidak menyenangkan, lebih baik bersama teman dekat, sahabat, kerabat, dan keluarga. Selama bersama mereka pasti ada bercanda yang bermanfaat. Misalkan bercanda mengandung tidak bermanfaat sampai menyakiti hati, mereka sangatlah fatal. Harus bisa menjaga lisan, ucapan ada doa. Kalau bisa tidak bermanfaat, lebih baik diam saja. Waktu akan terus berputar sepanjang hari tanpa berhenti. Aku harus bisa mengatur waktu digunakan ke hal-hal yang positif. Jangan sia-siakan waktumu hanya untuk kesenangan di dunia saja. Entah kapan kita akan kembali ke Lamatullah. Sambil memikirkan itu, aku melihat perempuan sangat cantik, terpesona, lalu wajahnya sangat bersinar sekali seperti perempuan tersebut solehah, soalnya pakai hijab. Saat melewatiku, ia tersenyum kepadaku, aku pun tersenyum kembali kepadanya. Rasanya dekat dia tenang, adem, beban dalam diriku sudah hilang semuanya. Kalau penampilanku seperti ini, apakah dia mau kenalan denganku? Sedangkan ia penampilan rapi dan mudah tersinggung. Perempuan itu hilang tak kemana, sangat luar biasa. Apakah dia mau bantu memperbaiki diriku ke arah yang lebih baik dari sebelumnya? Pasti ia nggak mau bantu. Pada waktu itu, melihat dia melewatiku, lalu wajahnya pun sedikit baik. Jadi ingin sekali kenal sama dia, tapi kapan ya bisa ketemu kembali sama dia? Semoga saja besok bisa bertemu lagi dengannya. Sekarang aku tidak memiliki tempat tinggal selepas orang tua meninggal pada tanggal 5 November 2012 silam. Sangat kacau sekali, aku pun bingung harus bagaimana dengan keadaan seperti ini. Tidak mempunyai teman, sahabat, maupun kerabat, menjauh dari kehidupanku. Padahal aku sendiri ingin berubah, tapi ternyata teman-teman maupun sahabat saja menghindar dariku. Suasana hati ini enggak tenang sekali. Aku harus berani meminta maaf kalau nanti bakal tidak akan dimaafin. Paling penting sudah usaha sebisa mungkin. Akan ada saatnya kehilangan sesuatu sangat penting dalam hidup. Itu terjadi kepadaku sendiri melakukan kesalahan di masa lalu. Waktu tidak bisa kembali ke masa itu lagi. Kenapa aku benar-benar nakal saat itu? Kalau dari dulu nggak nakal, pasti sekarang masih ada orang tua dan tinggal bersamanya. Masa lalu, saatnya kita melihat ke depan. Apa saja impian maupun cita yang belum tercapai, biar masa depan cerah. Itu sangat penting bagi generasi muda. Jangan kehilangan arah menjalani kehidupan, nanti masa depannya akan hancur. Tapi kita bisa mencari pertemanan yang bisa membimbing ke arah yang baik. Butuh waktu untuk mencari teman yang bisa membimbingku. Rasanya tidak mungkin mencari sama satu hari saja, nggak cukup. Harus bertahun-tahun dia tahu karakternya seperti apa. Sama berpikir cukup panjang, aku hampir lupa cari tempat tinggal yang layak di Jakarta. Alhamdulillah sudah menemukan tempat tinggalnya di kawasan Jakarta Selatan.
Aku sangat bersyukur bisa tidur nyenyak tanpa ada gangguan walau harus membayar 450.000 per bulan. Mulai besok aku harus cari pekerjaan supaya bisa membayar kontrakan. Akhirnya bisa istirahat juga, keadaanku sampai sekali. Sudah cari kontrakan dari Jakarta Barat sampai Jakarta Selatan. Alhamdulillah sudah menemukan tempat tinggal yang layak buat diriku. Sampai-sampai lupa aku tidak melaksanakan sholat isya karena ketiduran. Padahal sudah niat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kembali malah ketiduran, rasanya gelisahku mulai ada lagi. Kenapa begini? Ya Allah, berikanlah hamba kemudahan dalam melaksanakan sholat tepat waktu, biar hati ini tidak gelisah lagi. Hatiku sudah hancur bagaikan kehidupan saat ini. Hamba ingin mengubah sepenuh hati, biar masa lalu hilang tanpa mengingat kembali. Hidup ini hanya sementara, jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin. Yang berlalu biar berlalu. Perlu berubah menjalankan kehidupan ini. Paling utama jangan melihat ke belakang, tapi melihat ke arah depan apa yang belum kita capai. Alhamdulillah aku bisa menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Makmur, Jakarta Selatan. Banyak orang yang masih peduli sama aku, sampai-sampai ada yang mengatakan makanan maupun minuman ke kontrakan. Alhamdulillah, hamba sangat bersyukur sekali atas nikmat yang Allah berikan untuk hambanya. Selesai menunaikan sholat subuh berjamaah, pagi hari yang cerah membuatku semangat cari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, dan lain-lainnya. Cari pekerja sangatlah sulit. Di luar sana masih banyak masyarakat perlu pekerjaan untuk nafkahi keluarganya, biaya anaknya sekolah sampai kuliah, dan sebagainya. Aku akan berusaha mendapatkan pekerjaan. Ada perusahaan yang lagi membutuhkan karyawan, tapi saatnya lulusan S1, sedangkan aku sendiri lulusan SMA. Kalaupun aku lamar ke perusahaan itu pasti tidak akan keterima. Apakah dicoba dulu ya? Mudah-mudahan saja ada lowongan pekerjaan yang lain seperti kerja jadi satpam, juga nggak apa-apa, yang penting halal. Ternyata di perusahaan tersebut ada sosok wanita yang pernah aku temui sebelumnya. Kenapa dia deg-degan saat tahu ada dia di sini? Nih aku kesini untuk kerja di perusahaan ini, walau bukan jadi karyawan tetap. Misalkan aku sebagai OB cleaning service maupun satpam juga nggak apa-apa. Aku sangat bersyukur bisa kerja di sini. Aku sudah tanyain ke seluruh karyawan bahwa di sini lagi membutuhkan OB cleaning service. Langsung aku terima tawarannya, walaupun gaji tidak seberapa tapi cukup buat kebutuhan sehari-hari. Aku akan kerja keras dengan jujur dan taat aturan. Alhamdulillah aku mulai teman baru di sini, namanya Rifki Muhammad. Dia juga kerja sebagai OB cleaning service. Tidak akan mengulangi kesalahan kedua kalinya. Kali ini aku akan mendengarkan nasihat darinya. Setiap orang pasti mengalami kesalahan. Terkadang aku merasa bersalah atas perbuatan di masa lalu. Kalaupun ada orang yang bisa memutar waktu, pasti aku langsung temui dia untuk minta maaf. Dunia akan terus berputar dan aku harus menjalani kehidupan sampai nafasku berhenti. Itulah cerita untuk episode baru yang berjudul Bertemu Wanita Soleha. Semoga kalian suka sahabat ceritanya. Terima kasih.